Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Fred Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 7 Agustus 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Kita diingatkan bahwa Tuhan tidak memaksa kita untuk mengikutinya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau sama sekali tidak memaksa kami untuk mengikuti Engkau. Keputusan ada pada kami, tetapi di saat kami berjanji untuk mengikuti Engkau, Engkau meminta kami untuk mengikuti perintah dan persyaratanmu. Tuhan, kuatkanlah iman kami dan semoga kami selalu tekun menjalankan perintah dan persyaratanmu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan tidak memaksa kita untuk menjadi murid-Nya. Injil hari ini sangat menarik untuk direnungkan. Tuhan sesungguhnya tidak memaksa kita untuk mengikuti Dia. Keputusan untuk mengikuti Dia ada pada kita. Tetapi di saat kita memutuskan untuk mengikuti Dia, pada saat itu juga kita harus mengikuti perintah dan persyaratannya. Katanya pada hari ini, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Memang mengikuti jalan Tuhan itu tidak selalu mengenakan. Sebagai murid, pastilah senang kalau dalam mengikuti gurunya tidak harus menyangkal diri dan memikul salib penderitaan. Tetapi justru itu yang harus dijalani dan pastilah sulit untuk dilaksanakan. Namun kita percaya sebagai orang beriman, Allah pasti akan menolong. Seperti pertolongan dalam penyelamatan bangsa Israel menjadi nyata seperti dikatakan Nabi Nahum. Lihat, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda. Bayarlah nasarmu, sebab orang dursila takkan datang lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sekali lagi, Tuhan pasti menolong karena Dia mencintai umat-Nya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering kita mengeluh kalau kita alami kesulitan dalam hidup dan malah marah kepada Tuhan. Siapakah penyebab kesulitan kita? Mengapa kita marah kepada Tuhan kalau kita alami tantangan? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sekali kita memutuskan untuk mengikuti Kristus,
pada saat itu juga kita sudah menjadi miliknya, dan Dia adalah Tuhan kita. Yang Tuhan mengharapkan dari kita adalah supaya selalu setia dan percaya kepadanya. Apapun situasi yang kita alami, terimalah situasi itu dengan sabar, dan ajaklah Tuhan untuk selalu membantu kita, agar kita lalui situasi itu dengan baik. Belajarlah dari para martir dan para orang kudus, betapa beratnya penderitaan mereka, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan salib yang mereka pikul. Mereka tetap setia memikulnya. Mereka sadar dan percaya bahwa penderitaan itu adalah bagian dari konsekuensi dari mengikuti Kristus. Yang membuat mereka mampu dan sabar dalam penderitaan itu adalah iman mereka akan Kristus dan doa. Mereka percaya bahwa Tuhan selalu hadir bersama mereka dalam penderitaan. Mereka juga percaya bahwa doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan itulah yang memampukan mereka dalam memikul salib penderitaan itu. Bersama Tuhan, mereka selalu berhasil. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, mohonlah pada Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita, agar kita pun selalu sabar dan sanggup menghadapi tantangan hidup, apapun bentuknya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.